Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhiban. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan Fakultas Agama Islam, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 hadis, yang dimana 4 hadis ini adalah sebagai tugas UTS saya, yaitu hadis terbau. Hadis yang pertama itu adalah mengenai fitrah manusia atau fitrah anak. Yang kedua itu adalah mengenai pendidikan anak. Yang ketiga itu adalah mengenai bersiwak. Nah, yang keempat itu adalah 2 hasad yang diperbolehkan dalam Islam. Semoga bisa menikmati serta memiliki pemahaman serta mendapatkan pemahaman dari apa yang saya jelaskan. Mungkin itu saja. Silakan lanjut kembali. Oke, baik. Ini saya akan menjelaskan pembahasan pertama, hadis pertama, yaitu mengenai anak lahir atas dasar fitrah. Nah, hadisnya itu ialah kullu insanu umuhu fitrah. Jadi manusia dilahirkan oleh ibunya itu di atas fitrah. Lalu selanjutnya adalah ala fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, serta Majusi. Nah, jadi maksud hadis ini adalah fitrah manusia atau anak yang baru lahir ke dunia itu di atas kuat di atas fitrahnya itu adalah Islam. Namun karena tidak ada pembelajaran dari orang tuanya mengenai agama yang benar, serta orang tuanya mengajarkan mengenai agama yang dipegang oleh orang tuanya, maka anak tersebut akan mengikuti agama orang tuanya, bahkan meyakini, karena pengaruh dari orang tua itulah yang sangat besar kepada anaknya. Ketika orang tua mengajarkan A, maka pada waktu kecil mereka menangkap A itu benar. Nah, jadi seperti itulah. Maka benar saja ketika hadis ini menjawab kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, serta Majusi. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai hadis pendidikan anak. Oke, hadisnya itu ya berbunyi an Umar ibn Said an Abi an Jadih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladkum bisolah wahum abna'u sinina wadaribahum abna'a bushra wa faraku bainahum fi mudzih. Nah, artinya adalah dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dan dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat pada saat mereka pada usia 7 tahun. Nah, dan pukullah mereka pada saat mereka berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat, dan pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur. Nah, maksud di sini adalah perintahkanlah anak-anak untuk sholat itu pada saat mereka usia 7 tahun dalam hal melakukan kewajiban sholat itu pada saat usia 7 tahun. Nah, lalu pukullah mereka pada saat mereka berusia 10 tahun. Nah, jadi ketika mereka melalaikan sholat
setelah itu melalaikan kewajiban mereka, mereka dipukul pada saat usia 10 tahun. Nah, jadi pendidikan yang di sini adalah bahwasanya anak diwajibkan dalam melaksanakan sholat itu pada saat mereka usia 7 tahun. Lalu yang kedua adalah pada saat mereka 10 tahun, pukullah mereka ketika mereka meninggalkan hal yang wajib. Lalu yang ketiga adalah pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur. Apabila ada anak perempuan dan anak laki-laki, pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur pada saat usia 7 tahun itu tadi. Jangan sampai walaupun mereka bersaudara mahram, tapi jangan sampai mereka dalam hal tempat tidur itu bersamaan. Jadi usahakan dipisah seperti itu. Nah, lalu juga untuk di hadis di sini menjelaskan mengenai bahwasanya kita diwajibkan atau diharuskan untuk mendidik anak kita sekeras mungkin, apalagi dalam hal zaman modern sekarang yang dimana fitnah bertebaran di mana-mana, bahkan bukan hanya anak-anak muda dalam hal kampus saja atau mahasiswa, tetapi siswa SD pun mereka cenderung akan melek teknologi, yang dimana ketika teknologi itu mereka sangat bebas. Jadi hadis ini sangat bermanfaat sekali untuk kita yang mendidik anak seperti itu, dan tanamkan kepada mereka pada saat mereka masih muda itu hal tauhid. Nah, seperti bukan hanya saat kita mengajarkan mereka itu usia 7 tahun, tetapi saat mereka di dalam kandungan, saat mereka baru lahir, itu kita harus mendidik mereka. Dan juga untuk hal perintahkanlah mereka saat sholat, untuk sholat itu adalah untuk kita menjadi tauladan. Jadi kita yang terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat, baru mereka akan mengikuti kita. Pembahasan selanjutnya selain dari dua pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai fitrah anak, lalu yang kedua adalah pendidikan anak, yang ketiga ini adalah mengenai hadis perintah menggosok gigi. Nah, jadi hadisnya seperti ini, an Abi Umamah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulku fa inna siwak taharrah lifah mil mardahu li rabbi wajani Jibril illa soni bisiwak hatta laqad. Nah, jadi kata Abi Umamah, Rasulullah SAW pernah bersabda, bersiwaklah kamu. Jadi Rasulullah ini menyuruh Abi Umamah ini, bersiwaklah kamu, karena sesungguhnya siwak dapat membersihkan mulut dan menyebabkan diridhoi Allah. Nah, tidak pernah Jibril datang kepadaku kecuali dia menyuruhku bersiwak, sampai-sampai aku takut diwajibkan atasku dan umatku. Jadi Jibril ini tidak pernah datang kepada Rasulullah itu kecuali Jibril ini menyuruh atau menyuruhkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya bersiwaklah. Bahkan karena hal tersebut Nabi Muhammad SAW itu takut akan kewajiban bersiwak untuk beliau dan umat beliau. Nah, kata beliau, jika aku tidak takut akan memberatkan umatku, ya, niscaya mereka kewajibkan untuk bersiwak. Nah, jadi di sini adalah jika Nabi Muhammad itu tidak
merasa berat untuk memberatkan umatnya dalam hal bersiwak, maka Nabi Muhammad akan mewajibkan seluruh umatnya untuk bersiwak. Jadi untuk hal yang tadi juga ada sambung pautnya. Yang pertama itu adalah fitrah manusia, fitrah bayi, yang mana kuat di atasnya itu Islam. Yang kedua itu adalah mengenai pendidikan, diwajibkan anak untuk sholat pada usia 7 tahun, dan juga untuk perintah bersiwak ini wajib sekali karena kita menjaga kebersihan ketika dia sholat, karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan itu kita sia-sia. Oke, pembahasan selanjutnya hadis yang keempat dalam hadis Tarbawi ini adalah 2 macam hasad yang diperbolehkan. Oke, hadisnya itu adalah An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa ala isnataini rajulun atahullah. Nah, Al-Quran fahuwa yaqum bih ana laili wa anna nahar wa rajulun a'tah. Nah, jadi di sini adalah hasad yang diperbolehkan itu banyak, ada 2 hasad yang diperbolehkan. Jadi hasad itu adalah banyak yang kayak kita menginginkan sesuatu dari orang, kayak seperti iri. Kita menginginkan sesuatu dari orang, kita kayak sikap benci kita terhadap apa yang kita lihat, kayak seperti berupa harta. Setelah itu baiknya keadaan, ketika kita melihat orang itu memiliki harta yang banyak, maka kita hasad, kita benci akan hal itu, karena kita ada sifat keirian dalam hasad tersebut. Nah, jadi hasad itu menginginkan sesuatu atau mengharapkannya hilangnya nikmat dari orang yang didengki. Kayak kita membenci orang ketika orang memiliki mobil, maka kita menginginkan mobil itu kayak orang itu hilang akan mobilnya, seperti itu. Jadi hasad itu tidak diperbolehkan, tetapi di sini ada hasad yang diperbolehkan, ada dalam 2 hal. Nah, yang pertama itu adalah hasad kepada orang yang datang kepada Al-Quran dan ia sibuk mengamalkannya. Dan yang kedua, orang yang kaya namun ia sibuk menginfakannya. Jadi di sini adalah ketika orang itu, yang pertama itu tadi adalah orang yang datang kepada Al-Quran dan dia mengamalkannya. Jadi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu harus kita ajukan hasad kepada mereka, karena kita menginginkan seperti mereka, seperti itu. Kayak kita tuh ingin seperti mereka, itu hasad. Orang yang menghafal Al-Quran 30 juz, kita menghasad kepada mereka, kita menginginkan hal yang sedemikian juga. Jadi untuk hal hasad ini, hal seperti itu yang diperbolehkan, hasad dalam kebaikan. Nah, lalu yang kedua adalah orang yang kaya kemudian dia menginfakannya. Jadi kita diperbolehkan untuk hasad dalam hal tersebut karena dia kaya namun dia rajin dalam hal menginfakkan kekayaannya, maka kekayaannya itu tidak sia-sia saja.